Hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 adalah awal masuk sekolah setelah libur hari raya. Seperti biasa, anak-anak semangat berangkat sekolah karena rindu sekolah, begitupun guru. Kegiatan pertama masuk sekolah tidak belajar efektif. Seperti biasa, anak-anak berberes-beres ruang kelas, kemudian tegur sapa, kemudian halal bihalal, dan setelah itu bebas. Sebagian anak-anak ada yang ngobrol di ruang kelas atau halaman kelas. Mereka mencurahkan pengalaman ketika mereka libur atau berhari raya. Bahkan ada sebagian dari siswa yang mengobrol dengan guru. Ketika saya ngobrol dengan anak-anak, tiba-tiba salah seorang anak bertanya, "Pak, Ukraina sama Rusia lagi perang ya? Bagaimana anak sekolah di sana?" Pertanyaan itu luar biasa dan tidak bisa diduga oleh saya. Luar biasa untuk anak-anak usia SMP. Berarti berpikir kritis telah tertanam pada anak. Ini adalah pertanyaan HOTS atau High Order Thinking Skill. Saya jawab, tentu saja libur. Jangankan ada perang, ada COVID-19 aja kalian belajar di rumah atau PJJ. Sebetulnya jawaban itu tidak mengena dan tidak didukung oleh fakta. Jawaban spekulasi saja agar gak disebut bodoh oleh anak-anak. Berdasarkan hal itulah konten ini saya buat. Setidaknya menjadi jawaban sempurna atau mendekati sempurna untuk murid saya, atau jadi catatan bagi diri saya sebagai kesan pertama masuk sekolah pasca libur hari raya. Kita kembali kepada pembahasan. Selama perang berlangsung sejak tanggal 24 Februari 2022, setidaknya ada 869 fasilitas pendidikan rusak. Lebih dari 80 sekolah rusak total dan tidak bisa digunakan. Itu sekitar 10% dari jumlah sekolah yang ada di negara tersebut. Kemudian sekitar 5,5 juta anak tetap tinggal di Ukraina, serta sebagian pindah atau mengungsi di negara tetangga. International NGO atau Non-Governmental Organization atau organisasi internasional non-pemerintah seperti Palang Merah Indonesia atau mungkin Pramuka, itu adalah organisasi internasional tapi non-pemerintahan, memperoleh laporan resmi dari Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan mengenai dampak serius dari pengaruh invasi Rusia ke Ukraina ini. Nah, sekarang bagaimana cara belajar mereka? Sekolah kan rusak. Bagi anak-anak yang masih tinggal di Ukraina, mereka belajar secara online atau PJJ. Setidaknya mereka sedikit belajar. Dan sebagian kecil anak-anak yang mengungsi ke luar negeri, mereka melanjutkan sekolah di sana. Bahkan yang mengungsi di luar negeri dan tidak melanjutkan sekolah di sana, mereka mengikuti PJJ. Yang jelas, ketika daring, anak sekolah di Ukraina tidak sebahagia anak-anak sekolah di Indonesia. Nah, di kita anak-anak bisa pergi berwisata, pergi ke mall, atau bermain game online. Anak-anak sekolah adalah salah satu korban perang tentu saja. Perang tidak membawa dampak baik, bahkan sebaliknya. Oleh karena itu, hindari perang, hindari perseteruan, dan hindari perkelahian, karena itu tidak ada artinya. Dalam situasi perang, pasti ada dua pendapat yang berbeda. Masing-masing membenarkan tindakannya. Setidaknya kedua negara yang sedang berperang pasti menganggap diri masing-masing benar dan lawannya lah yang salah. Kita ambil contoh dengan Rusia. Di balik penderitaan anak-anak sekolah korban perang di Ukraina, pemerintahan Rusia memodifikasi kurikulum dan menekankan pembelajaran pada masalah patriotisme sebagai pembenaran atas invasinya ke Ukraina. Nah, sekarang jadi masih senang dengan perang seperti di game online Free Fire? About 1,000 students are enrolled at the Vyacheslav Chornovil School in Lviv, but none of them are here now. Many of its classrooms now bedrooms for those fleeing war with nowhere else to go. My eyes are full of tears because it's very unusual. I know my pupils, I know every place, every desk where they sit, where they communicate with each other. The school canteen is still open, now serving evacuees. It's very unusual to see
these people, they are nervous, they are shocked, they are afraid of war. So let's start. But school